Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang terjang Kabupaten Lahat, ratusan rumah warga terendam. Warga desa Sungai Baung, Kabupaten Pali dikejutkan dengan kemunculan 8 semburan lumpur di lahan milik warga. Jelang audit FIFA untuk menentukan lolos tidaknya Palembang sebagai tempat diselenggarakannya Piala Dunia U20, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan sejumlah venue di Stadion Gelora Sriwijaya. Sebuah warung nasi yang juga dijadikan tempat penjualan BBM eceran di kawasan seberang Ulu 2 Kota Palembang terbakar. Diduga kebakaran terjadi saat pemilik warung hendak menuangkan BBM ke botol tersambar api dari sebuah kompor. Kebakaran melanda sebuah warung nasi di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang pada Sabtu lalu. Warga berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Usaha warga pun membuahkan hasil karena api berhasil dipadamkan dan tidak menyambar ke bangunan di sekitar warung. Kejadian berawal saat pemilik warung yang juga menjual BBM eceran hendak menuangkan BBM jenis Pertalite ke dalam botol. Namun tiba-tiba api yang berasal dari sebuah kompor menyambar dan menghanguskan seisi warung. Akibat kebakaran ini, pemilik warung menderita luka bakar ringan di bagian tangannya. Logis kebakaran, jadi tadi karena kompor, jadi menuangkan minyak bensin, sehingga api menyambar di tempat kebakaran. Untuk ini bang, dari jam berapa nih bang? Jam berapa nih bang kejadian tadi bang? Kejadian tadi jam 10.30. 10 miliknya ya. Nah. Tapi tadi cuman luka bakar ringan lah. Luka bakar ringan bang ya? Untuk total kerugian berapa banyak kira-kira bang? Berapa? Total. Oh, belum bisa total. Bang ini warung nasi bang ya? Iya. Warung nasi bang ya? Usai api dipadamkan, warung langsung dibersihkan dari puing-puing kebakaran oleh warga dan keluarga pemilik warung. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pencuri gasak burung beo milik warga di Jalan Sukabangun 2, Kota Palembang. Pelaku berjumlah 2 orang terekam kamera pengawas saat mencuri. Pencurian burung beo ini terjadi di Jalan Sukabangun 2, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang pada 7 Maret lalu. Pencuri berjumlah 2 orang membawa kabur burung beo yang sudah terlatih berbicara. Menurut kerabat korban, Karnedi, saat kejadian kakaknya sedang tidur di lantai 2 rumah. Sementara sempat melihat pencuri mendekati kandang burung yang berada di bawah. Namun ketika dikejar, pencuri langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor. Akibat pencurian ini korban mengalami kerugian 2 juta rupiah. Kejadian itu pada tanggal 7 hari Minggu dini hari sekitar jam 1. Kalau kita lihat dari CCTV dari rumah, ada 1 orang pelaku pencurian burung beo. Iya. Kemungkinan ada 2 pelaku karena satunya lagi nunggu di motor. Sudah sering apa kilan burung ini? Untuk burung baru 1 kali. Jenis burung beo. Sudah dibikin laporan belum? Untuk sementara belum. Iya. Tapi udah kita bantu viralkan kemarin. Harapannya nih kak? Harapan kita kalau bisa pelaku bisa menyerahkan diri atau ada efek jerah lah untuk pada pelaku, biar jangan ada lagi pencurian untuk di lingkungan. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan menahan Kepala Dinas dan Bendahara Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Diduga keduanya telah melakukan penyimpangan anggaran pengelolaan bahan bakar minyak BBM tahun 2019 hingga 2021. Usai menjalani pemeriksaan selama 2 jam, 2 pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Kedua tersangka yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Oku Selatan, Usman Safari, dan Bendahara Dinas Lingkungan Hidup Oku Selatan bernama Haris.
Diduga keduanya telah melakukan penyimpangan anggaran pengelolaan bahan bakar minyak BBM di bidang persampahan mulai dari tahun 2019 hingga 2021. Meski belum diketahui pasti berapa besaran kerugian yang diderita negara, namun pihak kejaksaan telah menyita uang sebesar 349 juta lebih dari kedua tersangka. Dan Komisi Selatan. Peran tersangka ini menurut tindak lanjut tim jaksa penyidik setelah melakukan penyidikan terkait dugaan penyimpangan atas kegiatan pengelolaan anggaran pada bidang persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Selatan pada tahun anggaran 2019-2020-2021 bahwa tersangka juga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam sangkaan pasal ke-1 Pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Oku Selatan. Kejaksaan Oku Selatan akan terus mendalami kasus ini guna mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora Zainuddin Amali meninjau kesiapan Palembang sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang berlangsung pada bulan Mei mendatang. Erick Thohir mengecek kesiapan seluruh venue dan sarana-prasarana di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring untuk memastikan Palembang lolos saat diaudit FIFA sebagai salah satu kota diselenggarakannya Piala Dunia U20. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang terus mempersolek diri menyambut penyelenggaraan Piala Dunia U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang meninjau Stadion Gelora Sriwijaya GSJ ingin memastikan venue-venue Piala Dunia U20 lolos audit pihak FIFA pada 21 Maret mendatang. Setelah berkeliling meninjau venue-venue U20, Erick Thohir optimis Sumatera Selatan lolos audit FIFA. Hal senada juga diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali setelah melakukan peninjauan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Stadion Gelora Sriwijaya memiliki 4 lapangan untuk latihan yang bertaraf internasional, yakni Stadion Bumi Sriwijaya di Jalan Balap Sepeda, kemudian 3 stadion yakni Stadion Panahan, Stadion Atletik, dan Stadion Baseball yang ada di dalam Kompleks Jakabaring Sport City. Sebelum kunjungan FIFA tanggal 21-27 hari kita ingin mengecek ulang, jangan sampai nanti ada kekurangan-kekurangan yang ternyata mengakibatkan pengurangan jumlah stadion yang diharapkan. Yakni memastikan positive agreement itu dikerjakan oleh pemerintah daerah. Itu tugas kami dan komitmen dari Gubernur Sumatera Selatan, kemudian Wali Kota Palembang. Kita yakini sejak awal saya meyakini bahwa Pak Gubernur, Pak Wali Kota konsen dan bisa memenuhi apa yang dimintakan oleh kita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang juga ikut mendampingi Ketua Umum PSSI dan Menpora mengatakan catatan kecil dari PSSI terkait pemotongan pagar di tribun VVIP dan terpal penutup di lintasan lapangan siap dikerjakan secepatnya. Sedangkan pengerjaan rumput, pembuatan Royal Box bagi tamu VVIP serta pembuatan tangga untuk langsung menuju tribun utama telah selesai dilakukan. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Kota Palembang. Informasi tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.